pagi dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berhadir di kegiatan yang luar biasa ini, ya, dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan penuh dengan kegembiraan, dengan suasana yang cukup sejuk kalau di Medan di sini, ya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di Jakarta, Kalimantan, dan Bali, ya. Apakah juga merasakan cuaca yang sama atau eh, di sana hujan yang lebih apa namanya, lebih sering atau seperti apa? Tapi yang pasti syukur hari ini kita bisa berkumpul di kesempatan ini meski melalui Zoom, tetapi semangatnya tetap luar biasa. Nah, inilah satu hal yang kita patut syukuri karena dengan itu kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi untuk kemajuan kita bersama. Selawat dan salam mari kita menukan ke Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Dekan satu yang telah bergabung bersama kita meski di sela-sela kesibukan beliau. Beliau masih berusaha untuk menyempatkan ikut bergabung bersama kita. Terima kasih Ibu Dewi Nasution. Eh, Ibu Dewi Ibu Doktor Dewi Kusuma Nasution MHum. Beliau adalah Wakil Dekan satu bidang akademik. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ada juga di sini yang sekaligus moderator, Mr. Selamat Husni Hasibuan. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP UMSU, yang baru saja menyelesaikan studi S3 beliau di Monash University. Ya, still very fresh, ya. Oke, dan kemudian yang juga sama kita hormati ada Bapak Ibu dosen, ya, Ibu dosen yang sudah bergabung di kegiatan kita kali ini. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu yang juga ikut mensupport kegiatan kita ini. Dan yang kami muliakan narasumber kita yang luar biasa, ya Pak Selamat Husni, ya, yang sudah tentu kalibernya internasional dan beliau ini merupakan bagian keluarga dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan satu kebanggaan bagi kita bahwa beliau bersedia untuk berbagi hal yang luar biasa kali ini. Terima kasih kepada, saya panggil Adinda karena beliau Pak Tantowi ini adalah sudah saya kenal sejak SMA. Kami is already very close sejak SMA, ya. Jadi sudah semacam adik sendiri gitu, ya. Jadi kadang kalau dulu, ya, kalau sekarang nggak berani lagi untuk memarahi dulu. Mungkin kalau dulu masih kenapa dek, begitu, ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Tantowi, Dinda, dan juga tim yang bergabung di kegiatan ini ada Mbak Cindy, kemudian ada Mas Ian, ya. Terima kasih Mbak Cindy dan Mas Ian yang juga tentu nanti akan berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan juga yang kami banggakan tentunya para mahasiswa kami yang telah bersedia bergabung di kegiatan ini karena ini sangat baik, ya, eh, untuk kemudian mengetahui bagaimana pentingnya, ya, kemampuan bahasa Inggris ini dan kemudian peluang-peluang apa yang kemungkinan bisa diraih selain dari apa yang selama ini kita ketahui bahwa belajar di program studi pendidikan bahasa Inggris ini notabene-nya selalu beranggapan bahwa ingin menjadi seorang guru, guru profesional gitu begitu, ya. Akan tetapi ternyata ada banyak karir yang bisa dicapai, ya, dengan menguasai bahasa Inggris itu sendiri begitu. Em, oleh karena itu eh, ini satu merupakan kebanggaan, ya, bagi kami, saya selaku eh, Ketua Program Studi dan juga tentu Pak Selamat Husni yang sekarang menjadi Sekretaris Program Studi. Senang karena eh, apa yang kita sedang rencanakan ini adalah bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya kemampuan berbahasa Inggris, ya, kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ya, di masa sekarang ini yang dimana seluruh aspek pekerjaan itu tidak terlepas dari kemampuan bahasa Inggris itu sendiri gitu. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, dengan menguasai kemampuan bahasa Inggris ini tentu meski kita punya profil lulusan itu yang
pada umumnya adalah untuk menghasilkan guru-guru yang profesional di pengajaran bahasa Inggris, tentu tidak menutup kemungkinan untuk bisa meraih sebuah karir di luar dari itu. Mungkin banyak mahasiswa kita ini yang punya skill tentunya yang tidak punya secara apa namanya itu passion ya. Passion itu passion awalnya itu mungkin bisa dikatakan passion awalnya itu menjadi seorang guru, tetapi ingin berkarir di bidang lain, tetapi belum banyak informasi, bukan belum banyak, tapi banyak hal-hal atau informasi terkait karir yang mungkin mereka belum ketahui. Nah, ini tentu satu momen yang sangat pas saya rasa dan sangat bagus gitu untuk membuka apa wawasan mereka ya, wawasan mereka bahwa sekali lagi banyak karir yang terbuka di luar sana dengan tentu apresiasi yang luar biasa seperti yang mungkin sudah dialami dan dirasakan oleh Tantowi, Adinda Tantowi, kemudian Mbak Cindy, kemudian Pak Mas Ian yang mungkin sudah merasakan bagaimana apa namanya satu prestis ya dengan bisa bergabung di satu pekerjaan yang bertaraf internasional gitu. Nah, itulah harapannya eh, Adinda Tantowi dan Bapak Ibu sekalian, kita dengan melakukan atau membuat webinar ini, kita ingin sekali lagi memberikan wawasan yang terbaru tentang tentu ya pentingnya bahasa Inggris ini, penguasaan bahasa Inggris yang baik dan kemudian praktikal ya, Tantowi ya, bukan bahasa Inggris yang kemudian secara formal saja, tetapi bagaimana itu bisa digunakan secara praktikal di dalam sebuah pekerjaan tertentu gitu. Nah, ini nanti akan diberikan motivasi mungkin oleh speaker dan narasumber ya yang sudah hadir bersama kita dan kemudian bagaimana peluang-peluang kerja yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, ini nanti mahasiswa kami mohonkan untuk tetap mendengarkan acara ini, mengikuti acara ini sampai akhir karena mungkin ada banyak tips ataupun banyak motivasi atau banyak informasi yang akan disampaikan oleh narasumber. Jadi mohon nanti bagi yang sudah bergabung tetap konsentrasi mengikuti kegiatan ini. Bagi yang belum, untuk mahasiswa kami, mohon untuk mengontak, menghubungi temannya, mana tahu masih ada yang lupa bahwa hari ini jam sekarang kita sedang melakukan sebuah webinar yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, tentu sekali lagi kami ini sangat senang, bangga karena kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat bagus, ya saling sharing, memberikan valuable insight untuk kita, Prodi dan mahasiswa. Oleh karena itu, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya selaku mewakili Prodi selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tentu ya di sini sudah hadir juga yang seperti saya sampaikan tadi pimpinan fakultas yang telah memfasilitasi, mensupport kegiatan prodi selalu ya eh, untuk bisa melakukan eh, apa namanya melaksanakan program-program yang dapat mengembangkan prodi dan SDM di dalam prodi itu sendiri. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang juga ikut bergabung sekali lagi ini support kita bersama akan dapat menjadikan prodi kita menjadi lebih baik, berkembang, dan tentu ini juga berdampak pada kemajuan dari prodi kita dan kualitas kita dan mahasiswa. Dan juga para narasumber, terima kasih ya sekali lagi Dinda Tantowi, ya saya senang ya saya sebenarnya tidak sabar lagi ya melihat Tantowi untuk tampil di UMSU ya secara langsung bagaimana kemudian adik-adik ini bisa terinspirasi ya. Nah, tapi hari ini saya yakin dan percaya Tantowi akan menyampaikan semuanya karena beliau adalah bagian dari keluarga kita juga dan tentu juga para rekan-rekan dari Remotan Yuk ini Mbak Cindy dan Mas Ian terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di kesempatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Bapak Ibu,
mengingat ini mungkin pimpinan dekanat dalam berada dalam suasana yang mungkin kegiatan yang sangat apa namanya, ada kegiatan ya di waktu yang bersamaan, Bu Dekan dan kemudian pimpinan dekanat yang lain. Jadi mungkin Pak Tantoi, narasumber yang lain ini, para pimpinan belum bisa bergabung secara langsung dengan Zoom, tetapi mereka mengetahui bahwa mensupport bahwa kita ini sedang melakukan suatu program yang sangat bagus untuk mahasiswa, dan kita sudah berdiskusi dengan dan berkoordinasi dengan mereka. Oleh karena itu, dengan mewakili pimpinan fakultas, saya selaku program studi pendidikan bahasa Inggris akan membuka kegiatan ini, dan marilah kita sama-sama buka kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to the head of English Education Department, Mr. Dr. Firman Ginting, SPDM Home, for insightful and motivating remarks. Also, thank you very much for opening our session officially today. So, ladies and gentlemen, now we are entering to the main session of today's webinar. It's my pleasure to introduce you, Bapak Ibu dosen and our students, our distinguished speaker today, Mr. Ahmad Tantawi Azhari. So he is a remote work expert, virtual assistant mentor, and the founder of Remoten You, one of the founder of Remoten You, beside Mbak Cindy and Mas Dian, who has expensive and extensive experience in guiding young people to build international careers through different through various agenda and opportunities and programs. So today he will share valuable insight to you all on how English proficiency can become a gateway to global career and to global career opportunities and personal growth. So without further ado, I'd like to please warmly welcome Mr. Ahmad Tantawi Azhari. The floor or the Zoom is yours. Terima kasih, Mr. Selamat Husni. I'm gonna speak Indonesian untuk gimana lebih dekat dan mungkin bridging ke mahasiswa di sini. Mungkin aku lebih menggunakan kata term kakak gitu ya. Jadi biar lebih. I was also part of the FKIP dan aku merasa lebih enak kalau manggil kakak dan juga adik mahasiswa di sini. Jadi biar lebih dekat dan juga tidak ada hubungan yang terlalu jauh. Kalau nanti sir, takutnya teman-teman relaktan untuk bertanya nanti in the middle of my webinar. Jadi aku menggunakan kata mungkin kakak lebih enak. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Sir Firman, Sir Selamat Husni, juga ada Mem Dewi tadi, dan juga beberapa dosen, ada Mem Rita tadi, aku lihat. Terima kasih semua yang udah ngundang Remote Anyuk dan juga Tantawi di sini. To be honest, ini kayak seperti reunion, back to the home, balik lagi ke rumah karena FKIP merupakan bagian dari satu di mana karir bahasa Inggris Tantawi dibangun. Kedua, mungkin cikal bakal debate society juga di situ ada Sir Selamat Husni, ada juga Sir Raffi, ada Miss Diah juga saat itu mengembangkan klub debat bahasa Inggris menjadi Om Bearing Society. Jadi lumayan termasuk impactful, ngebangun talent-talent yang saat ini mungkin tersebar luas di mana aja, termasuk Tantawi di sini. Nah, kita coba share screen dulu. Oke. Your English degree, your freedom. Ternyata dari judul ini, degree bahasa Inggris kita tuh dipakai ke depannya, dan ternyata career path itu tidak hanya di level guru bahasa Inggris atau mungkin
guru kursus bahasa Inggris atau membuka usaha kursus bahasa Inggris sebagainya. Tapi banyak yang opportunity kayak window opportunity yang bisa kita kejar gitu ke depannya kalau teman-teman mulai starting point-nya adalah berbahasa Inggris dan mempertajam skill bahasa Inggris tersebut. Jujur, kakak sendiri passion masih ingin mengajar bahasa Inggris, kayak masih punya dreaming untuk ngajarin kayak anak desa berbahasa Inggris, ngebuat community development dengan bahasa Inggris dan mentraining bahasa Inggris. Karena jujur gap bahasa Inggris untuk di Indonesia dan comparing kayak gap bahasa Inggris di Filipina dan juga di negara seperti Malaysia ataupun Singapura, literasi berbahasa Inggris kita itu masih kurang. Sementara dengan demand market saat ini, perkembangan ekonomi di Asia Tenggara, dan juga kebutuhan akan talent-talent bahasa Inggris yang berasal dari negara berkembang sehingga akan ada yang namanya pemotongan operasional cost untuk company global gitu untuk meng-hire mungkin talent-talent dari negara seperti Indonesia itu tinggi banget demand-nya. Nah, um, jadi kita harus melihat opportunity ini sebetulnya salah nggak saya yang ambil jurusan bahasa Inggris atau sebetulnya ini menjadi get point gitu ya sebagai entry stage kita justru melevel up kemampuan kita ke depannya dalam meraih karir ataupun juga opportunity ataupun juga window opportunity ke depannya gitu ya. Dan sebelumnya mungkin kakak cuma share vision board kakak yang dulu pernah kakak tempel dan menjadi sebuah realitas sekarang di mana oke, I work remotely, kakak bisa kerja remote, bisa kerja dari cafe ataupun in front of beach, walaupun secara praktikalnya mungkin masalah internet ataupun juga uh, ada beberapa hal yang dimana ya kerjanya jadinya cuma di rumah aja sebagainya, tapi ternyata vision board itu bisa dicapai ketika kita mungkin mulai as early as we can, sedini mungkin kita ngebuat vision board, kita tempel, kita manifestasi, kita jurnalkan, aku pengen seperti ini gitu. Ternyata hal itu bisa dicapai. Dan semua itu proses kakak di level sekarang ternyata itu dimulai dengan kemampuan berbahasa Inggris, membangun sikap critical thinking dan menyampaikan sesuatu dengan bahasa Inggris secara kritis, dulu waktu di komunitas debat dengan Sir Husni juga dengan Sir Raffi, kita selalu ngebahas kayak news-news BBC, Al Jazeera, sekalian mendevelop lebih dalam lagi bahasa Inggris kita tidak hanya linguistiknya dalam bentuk akademi tapi juga mungkin yang referensi politikal, referensi sosial dan referensi global lainnya itu ternyata ngebantu banget di level ketika kita mencari ketika kita men-setup goal kita gitu. Dan vision board itu ternyata penting banget dan your path now, pilihan untuk memilih jurusan bahasa Inggris atau memperbaiki bahasa Inggris adik-adik semua di sini itu udah tepat banget. Tinggal step berikutnya apa nih? Tinggal berikutnya apa untuk mengexpand kesempatan kalian ataupun probabilitas kalian untuk mendapatkan karir ataupun juga pekerjaan yang kalian inginkan atau life yang kalian inginkan gitu. Life goal yang ingin kalian capai. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu. Saat ini kakak kerja di APAC, Asian Pacific Region ya, untuk Customer Success dan Onboarding Manager di perusahaan, sebetulnya ini perusahaan industrinya surfboard, tapi kita menawarkan software untuk menyelesaikan masalah-masalah di industri surfboard. Dan industri surfboardnya itu mulai dari Amerika, Portugal, di Bali juga ada, di Australia juga ada, dan kakak di sini sebagai, ya kalau dibilang customer supportnya lah gitu ya, kalau seandainya ada komplain klien ataupun juga ada klien butuh di training lagi cara memakai softwarenya untuk area ASEAN Pasifik,
baik itu Australia ataupun juga Indonesia, terutama Bali dan Jepang dan juga Hawaii, itu merupakan region tanggung jawab kakak. Selain itu kakak juga punya ongoing project untuk project manager, jadi kakak nge-track project untuk pembangunan satu software yang bergerak di bidang maritim. Eh, Company-nya base-nya di Malta dan di Singapura saat ini, jadi ada dua nih kerjaan. Pertama full time-nya sebagai customer support dan kedua part time sebagai project officer. Terus mungkin teman-teman nanya, Kak, kok bisa ya ngerjain kedua hal ini gitu ya? Nah, karena kita nggak terikat dengan time dan waktu dan tidak ada yang mensupervisi secara langsung, walaupun mungkin tanggung jawabnya tetap ada gitu ya, deliverability-nya tetap ada, kita bisa mengambil lebih dari satu pekerjaan yang dimana mungkin kalau di karir yang kakak sedang bangun ini, kalau compare dengan perusahaan kayak 9 to 5 job, kita kerja di perusahaan dan kita harus available di kantor itu dari jam 9 sampai jam 5, itu enggak memberi fleksibilitas kita untuk memiliki pekerjaan yang lain atau prioritas kerja yang lain gitu ya. Selain itu kakak juga saat ini lagi ngebangun Remote Tanyuk, itu platform komunitas yang di situ ada pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran tentang virtual assistant dan juga material tentang bagaimana mempersiapkan karir untuk masuk ke company ataupun bekerja dengan klien luar. Nanti di sini Kak Cindy atau Kak Ian akan menjelaskan lebih dalam tentang komunitas ini. Di situ kakak sebagai education koordinatornya. Nah, kita mungkin mulai dari pertanyaan ini nih, dan mungkin lebih interaktif dengan adik-adik semua di sini. Um, nah, stage pertama nih kalian milih jurusan Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris gitu ya. Ini yang mau kakak tanya, uh, kalau besok kamu lulus, kamu mau ngapain? Mungkin kakak mau nanya ke beberapa teman di sini atau tua kah? Atau karena mungkin bahasa Inggris tuh keren, tapi aku nggak tahu bagaimana menggunakan atau memaksimalkan potensial bahasa Inggris yang aku punya ke depannya gitu. Aku ingin tahu dari teman-teman di sini gitu ya, adik-adik di sini, kalau kamu besok lulus, kamu udah tahu nggak mau ngapain? Mungkin ada satu atau dua volunteer di sini yang bisa ngejawab, atau mungkin dari chat Zoom-nya ada yang mau share nggak kira-kira? Gimana cara ngelihat chatnya ya? Atau ada yang mau speak up aja kira-kira tahu nggak gitu kayak oke, saya mau kalau saya lulus nanti saya mau karir di level ini, dan saya udah tahu range income saya atau gaji saya dari level itu ke situ sekian. Dengan range income itu saya bisa menchannelkan apa yang mungkin saya suka atau saya cinta, karena ada beberapa yang menurut kita yang harus kita ketahui, perhaps mungkin gajinya nggak terlalu besar, tapi kita cinta mengerjain itu. Itu udah hal yang nggak bisa dinegosiasi. Itu uh, menurut kakak, ya you are in happy mood gitu. Teman-teman di happy mood kalian dan kalian mendapatkan kesuksesan itu. As long as you are happy in doing your career, kalian bahagia dan selalu setiap bangun pagi kalian merasa bersyukur, that means you're successful, walaupun nggak bisa diukur secara berapa income-nya gitu ya, income gajinya, tapi you're happy to do that. And I want to know, kalau adik-adik di sini ketika lulus nanti kira-kira tahu nggak mau ngapain dan memang it's the career yang make me happy atau sebagainya. Ada nggak kira-kira di sini yang volunteer mau ngomong? Nggak ada ya. Oke, nggak masalah. Coba aku lihat di chat. Di chatnya juga nggak ada untuk share. Oke, nggak apa-apa. Kita, oh, mungkin ada nih yang di chat.
Saya kalau besok dulu saya akan kerja menjadi guru bahasa Inggris dulu, lalu saya cari pekerjaan di Malaysia. Oke, good job. Good menjadi guru bahasa Inggris dulu, mempersiapkan profesional um, attitude kita ya untuk tahu gimana konteks dunia profesional. Setelah itu kita prepare ke Malaysia. Cuman tahu nggak nanti di Malaysia mau ambil career path seperti apa? Apakah menjadi seorang teacher juga atau profesor atau mungkin keluar dari career path itu? Um, Mungkin kalau nggak ada yang itu belum tahu Bang. Oke, udah dijawab. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa, no problem. Tapi menurut Kakak, mulai dari sekarang udah mulai nih research dan membuat milestone-milestone-nya. Misalnya kayak di Malaysia, apa yang dibutuhkan sekarang labor market di sana tuh, skill-skill seperti apa. Kalau seandainya menjadi profesor dan sebagainya, apa step karir berikutnya? Misalnya biasanya kalau untuk profesi education di Malaysia butuh more level up in scholarship. Mungkin banyak konsultasi sama Sir Husni karena Sir Husni kan granted scholarship dari Monash gitu kan untuk menaikkan title TSL-nya misalnya ya, TESOL-nya. Nah, hal-hal seperti ini itu mulai dari semester 1 kalau bisa sudah mulai di research, sudah mulai ditanya tuh di chat GPT atau ditanya ke dosen-dosen yang mungkin karir pasnya akan sama. Goal kamu tuh ya ibarat kata vision board kamu tuh ada di dosen kamu gitu dan kamu harus approaching mereka dan tanya journey-nya akan seperti apa, kendalanya akan seperti apa, entry barriers-nya akan seperti apa di sana ya. Oke, it's good. Thank you so much udah mau share. Nah, Kakak mau share little bit reality check yang terjadi di 2026 dengan konteks Indonesia, apalagi konteks di Medan. Apa yang terjadi saat ini yang kita khawatir ini ke depannya 5 atau 6 tahun, 10 tahun yang akan datang, situasi kompetisi akan berbeda gitu ya dan dilihat itu dari yang sekarang. Nah, reality check-nya rate unemployment di Indonesia di Asia Tenggara di 2024 Indonesia itu termasuk top one gitu. Nomor satu 5,2. Kemarin kakak sempat baca-baca artikel kenapa unemployment ini banyak terjadi berbagai hal. Kalau dilihat small enterprises di Indonesia itu makin banyak, industri digital juga semakin luas, kesempatan kerja makin luas, tapi kenapa tingkat penganggurannya itu justru makin tinggi? Ternyata di riset-riset lagi, ternyata universitas dan demanding market perusahaan itu saling tidak match saat ini. Di mana perusahaan levelnya udah AI, udah melihat 10 tahun akan datang untuk nge-create efisiensi operasional ya, untuk apa namanya saving cost perusahaan. Nah, sementara universitas masih memproduksi mahasiswa yang konteksnya itu masih bahkan 5 tahun di belakang atau 10 tahun di belakang dibandingkan apa yang company atau corporate saat ini kerjakan gitu, perusahaan saat ini kerjakan. Berarti memang ada mismatch antara talent yang available dan demanding yang dibutuhkan saat ini. Berarti bukan industri kita rusak atau perusahaan banyak yang tutup, tapi memang terjadi mismatch itu. Tapi di lain sisi juga mungkin juga alternatif karir path di luar sana tidak dilihat bagi yang fresh graduate gitu. Mungkin alternatif yang lain seperti mungkin kerja remote misalnya atau mereka tidak sadar bahwa mungkin ada skills yang nggak dibutuhkan di Indonesia tapi dibutuhkan luar negeri dan cukup pengerjaannya secara jarak jauh itu ada ternyata seperti itu. Nah, teman-teman yang saat ini di semester 1, semester 2, atau bahkan mau tamat,
coba consider hal ini dan make sure lagi untuk tanya ChatGPT, research di YouTube dan sebagainya. Apakah atau biasanya kakak juga di ChatGPT tanya mengaudit skill saya kakak masukkan CV kakak di ChatGPT dan tanya sama ChatGPT, apakah skill saya saat ini sudah match dengan demanding uh, perusahaan ataupun institusi yang menawarkan karir seperti saya gitu, karir goal seperti saya. Itu nanti ChatGPT bisa mengauditnya dan memberi referensi apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, another thing yang menjadi challenge reality check di 2026 ini dan yang mahasiswa harus aware adalah AI versus human. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya orang nggak percaya bahwa AI bisa mengganti manusia gitu dalam spesifik kerjaan tertentu gitu ya. Tapi ternyata faktanya enggak. Kenapa? Misalnya kalau kakak spill dikit dunia industri digital, misalnya pernah dengar Zendex nggak? Aplikasi Zendex itu untuk customer support dan lumayan terkenal, base-nya di Florida. Mereka tuh dulunya hire customer support di seluruh dunia, which is human. Dan mereka mulai trial untuk menggunakan AI sebagai customer service mereka. Dan ternyata AI kalau kita lihat banyak kelebihan yang nggak dimiliki manusia. Contoh, mereka available 24 jam yang which is customer support. Human customer support itu nggak available 24 jam. Another thing, AI has no drama gitu ya. Sakit, kecelakaan, laptop rusak atau sebagainya gitu. Which human mungkin ada masalah keluarga, ada drama yang lain, stres, mood yang tidak baik ataupun juga sebagainya gitu. Yang mana at the end perusahaan akan mengkalkulasi nih apakah saya pakai AI atau saya memakai human gitu kan. Nah, ini menjadi challenging teman-teman ke depan gitu ya. Apalagi AI sekarang makin canggih, mulai dari AI saat ini dulu level AI hanya di level AI generative communication. Kita bertanya, AI menjawab. Sekarang level AI itu udah AI agent, di mana kita bertanya, memberi instruksi, dan dia mengeksekusi berdasarkan workflow-nya yang human lakukan. Misalnya, contoh kalau um, mengajar bahasa Inggris, kalau pakai AI bisa mengenerate lesson plan, kemudian lesson plan-nya di breakdown menjadi material course, mungkin material course-nya bisa ada listening, speaking, reading, writing, dan AI bisa memproduksi listening AI audio yang sangat natural gitu ya, jadi kita bisa listening gitu. Kalau dulu kan harus download ya, download atau beli buku TOEFL atau buku listening, beli CD-nya untuk listening kalau masa kakak dulu. Tapi sekarang semua dengan AI untuk mengenerate semua itu dan ditambah lagi kita bisa minta AI untuk mengkontekstualize level material bahasa Inggrisnya berdasarkan kemampuan kita. Jadi AI melakukan placement test dulu, ngetes bahasa Inggris kita, kemudian AI ngegenerate material kursus itu untuk kita. Sekarang bahkan ada yang seperti itu dan kalau kita English teacher mau menjadi English educator, kita harus melek AI nih. Kita harus berkompetisi bagaimana at the end orang akan tetap memilih human teacher karena mungkin human approach-nya lebih dapat, human expression dan juga mungkin psychological heart to heart-nya lebih dapat dengan human teacher dibandingkan dengan AI teacher gitu ya, yang sifatnya memaksa kita untuk belajar mandiri. Tetapi kita harus mengantisipasi hal ini kalau seandainya suatu saat AI itu bahkan mengganti teacher, mengganti dentist, mengganti guru atau customer support dan sebagainya. Another reality check yang mungkin yang lain saat ini terjadi di dunia bahwa hampir 80% masyarakat di seluruh dunia itu masih terpenjara yang namanya hamster wheel. What is hamster wheel? Hamster wheel berarti kerjaan kita tuh cuman kerja, bangun 9 to 5, 9 to 5 job, dapat receive salary, kemudian sebelum akhir bulan salary habis, kerja lagi seperti itu. Jadi kita cuma jadi hamster wheel untuk berputar-putar tanpa kita bisa menghentikan hamster wheel itu, roda hamster itu, dan melakukan hal-hal yang mungkin yang kita sukain yang lain, misalnya hobi, ataupun healing, atau quality time dengan keluarga,
dan sebagainya. That's a reality check yang mungkin ke depan tantangannya untuk teman-teman 5 tahun akan datang lebih hard lagi, dan we need to anticipate that. Not because I want to make you worried, bukan maksudnya untuk membuat teman-teman di sini khawatir atau bahkan ketakutan, bahkan udahlah, aku give up lah, terserah aku diem aja di rumah atau seperti apa ke depannya. Tapi ini adalah untuk ngasih konteks biar teman-teman prepare nih ke depannya. Nah, hari ini kakak nggak cuman bicara mengenai, oke, ada remote career, oke, kamu harus jadi virtual assistant. Tapi kakak mencoba untuk merubah pandangan kita ketika kita mulai dari starting point landing to college, ketika kita masuk universitas, dan kita memilih jurusan kita, apakah ini desain hidup yang mau kita mau ke depannya, gitu kan? Dan biasanya kalau di komunitas kakak di remote Tanyuk atau kakak ketika ngasih coaching one on one sama orang yang ingin karir di remote, kakak selalu nanya ini, apa sih sebetulnya goal ke depanmu, ingin seperti apa, lifestyle yang seperti apa yang ingin kamu dapat, atau eh, hal apa yang ngasih meaningful fulfillment. Maksudnya meaningful fulfillment tuh suatu hal, walaupun itu sakit, walaupun itu stres, walaupun banyak drama dikerjain, tapi kita tetap bahagia at the end, gitu. Itu akan kita rasain. Pasti setiap yang kerja karir tertentu itu akan terasa gitu. Apakah dia bahagia walaupun dia harus naik LRT jauh 1 jam sebagainya, tapi setiap pulang dia bahagia, berarti dia meaningful gitu ya, fulfillment-nya dapat gitu ya. Nah, biasanya yang kakak bantu adalah melihat konteks ikigai-nya. Apa tuh ikigai? Ikigai itu Japanese konsep untuk ngasih alasan the reasons why you're being here. Alasan kenapa kamu ada di dunia ini. Kalau kita bawa perspektif agama gitu ya, misalnya kalau di Quran dibilangin kan bahwa setiap kita adalah khalifah. Which mean kalau khalifah itu punya visi dan punya misi, right? Kita adalah leader at least untuk diri kita sendiri gitu. Berarti kalau di pandangan di Bali itu Hinduism, mereka ada yang namanya dharma. Jadi setiap orang itu punya dharmanya, ada goal yang ingin mereka capai gitu ya. Uh, dan banyak orang menghabiskan waktu itu di umur 20 sampai umur 50, mereka tidak fokus dengan dharma mereka, tapi mereka fokus karena mereka harus kerjain kerjaan yang nggak sesuai dharma mereka sebagai apa goal tujuan mereka gitu ya. Um, dan itu banyak dialamin banyak orang gitu ya. Banyak sekali orang ngalamin hal itu bahwa di umur 50-nya dia baru punya balik lagi dharmanya itu, inner call-nya manggil lagi untuk aku sebetulnya pengen ini dulu loh tapi nggak tercapai gitu. Aku pengen ini tapi aku nggak tercapai. Nah, penting banget teman-teman dari sekarang udah melek hal itu dan menganalisis nih ikigai-nya. Apa aja yang ada di ikigai itu? Dia terdiri dari 4 um, apa yang kamu cintain, apa yang kamu suka, what's your hobby, apa yang menurutmu membuat kamu bahagia. Nanti dari bahagia ini akan ada namanya passion sama mission. Misi kamu apa dan passion kamu apa. Kemudian kamu menganalisis what you're good at. Kamu bagus di mana nih, gitu kan? Misalnya ada yang aku passionnya mengajar, but I'm good at CapCut gitu, ngedit-ngedit video. Gimana kalau karir pas kamu ke depannya adalah kamu memang memproduksi, menjual video-video pelatihan bahasa Inggris, atau kamu jadi influencer English educator misalnya. It's part of teaching people gitu ya kan. Itu kan bagian juga mengajarkan orang berbahasa Inggris atau menginspire orang untuk melek literasi bahasa Inggrisnya gitu ya. Um, jadi coba ditanya self audit gitu ya, self audit diri kita, what you love and what you are good at. Kemudian analisis lagi what you can be paid for. Apa yang dari diri kalian, sorry bukan di diri kalian, tapi di eksternal luar sana yang bisa itu menggaji konteksnya gitu. Misalnya kayak, oke, aku bisa CapCut, aku bisa edit-edit video, aku bisa nge-Canva gitu ya, edit-edit gambar dari Canva. Di luar sana, kira-kira ada nggak market ini? Menggaji orang untuk buat
Canva atau edit-edit video berbahasa Inggris karena kita cinta bahasa Inggris, dan itu dibutuhkan dan digaji atau orang mau membayar untuk hal itu gitu ya. The last thing adalah analisis what the world need. Sekarang ini dunia butuh apa? Apa hanya sekedar produksi efisiensi atau di luar dari itu kayak menambah value ataupun juga um, di lain sisi mungkin kayak pengembangan human empowerment gitu ya, social empowerment. Misalnya konten kalian yang berbahasa Inggris tadi karena kalian cinta bahasa Inggris, tapi nggak mau fokus di guru bahasa Inggris, kalian menjadi konten kreator berbahasa Inggris, dan kalian bisa menawarkan yang namanya free platform untuk belajar bahasa Inggris dari TikTok misalnya. Saat ini banyak ya TikTok di sana, orang live gabung gitu antar grup dan praktis bahasa Inggris bareng gitu ya. Ada ibu-ibu, ada berbagai macam gitu ya. Atau apakah seperti itu karir path yang kalian mau, dapetin uang dari TikTok gitu kan? Atau like literally to be corporate job dan sebagainya. Nanti coba tanyakan ini sama kalian dan kalian analisis apa ikigai atau dharma atau life goal ataupun visi misi khalifah kalian di situ gitu ya. Um, dan itu penting banget dimulai dari sekarang, termasuk ngebuat setelah analisis ini buat vision board kalian, apa yang ingin kalian capai di 5 tahun akan datang gitu ya. Nah, sekarang kakak mau coba kenalin 2 study cases ini karena kakak di bidang remote working, kakak mau coba ngasih uh, what is it called, expand horizon ya, perspektif. Ada 2 case, 2 orang. Jadi ada si A dan si B. Mereka dari perhaps mungkin universitas yang sama di Jakarta gitu ya, tamatan di universitas yang sama di Jakarta. Uh, IPK mereka mungkin sama, skill yang mereka punya itu sama gitu ya. Mereka bisa handle komputer, bisa jawab email, operasi Excel gitu ya. Kemudian track project, kemampuan bahasa Inggrisnya pun sama, levelnya intermediate gitu ya. Si A kerja di kantoran lokal, karena dia kerja kantoran lokal, konsekuensinya berarti harus naik LRT ya gitu ya, ataupun naik KRL di Jakarta karena pasti antara pusat perkantoran dengan rumah dia commutingnya jauh gitu ya, commutingnya. Dan kemudian harus kerja jam 9 sampai ke jam 5, dan mungkin penggajiannya ya UMR Jakarta atau mungkin lebih tinggi UMR Jakarta tapi nggak jauh dari UMR-nya gitu ya. Sementara mungkin temannya dia mengambil karir path yang baru, yaitu sebagai pekerja remote. Dia kerja dari rumah dan dia dapat klien dari Amerika. Mungkin jam kerjanya fleksibel atau mungkin time zone-nya yang membuat dia fleksibel. Pagi dia nggak harus kerja, dia bisa quality time dengan keluarganya, dia bisa nge-channel hobi ataupun passion dia, atau apa yang dia inginkan di dunia ini gitu ya, dharma dia. Kemudian penghasilnya mungkin bisa lebih dari itu, 3 atau 5 lebih tinggi gitu ya. Realitas si A mungkin gaji 5-6 juta, kemudian untuk naik level up gaji mungkin butuh 2 tahun atau 3 tahun ke depan, atau mungkin statis cuman di 5-6 juta sampai di umur 40 dan dia terperangkap di hamster wheel dia gitu ya, roda hamster dia gitu ya, untuk bekerja tiap hari 9 to 5 job, digaji, habis uangnya 9 to 5 job lagi seperti itu ya. Atau realitas si B yang mungkin gajinya bisa lebih gede lagi dengan skill yang sama, demanding kerja yang sama, mungkin butuh level up di bahasa Inggrisnya, di touch up lagi bahasa Inggrisnya, tapi gajinya mungkin lebih tinggi dari itu. Coba kita compare hal ini gitu ya. Dan reality ini exist di dunia saat ini. Di Jakarta exist, at least di Jakarta exist, di Bali exist. Di Medan kemarin kakak sempat meet up sama beberapa virtual assistant, ternyata memang ada gitu. Untuk anak Medan sendiri ada loh yang udah mempraktekkan karir path ini. Nah, pertanyaannya kenapa gap penghasilannya bisa sejauh itu? Yang satu cuma dapat 5-6 juta UMR atau 7-8 juta, sementara yang lain mungkin bisa 13 juta atau 15 juta atau mungkin lebih dari itu. Ternyata jawabannya adalah tentang labor
arbitrage teori. Ini teori yang terjadi kalau nggak salah sebelum COVID. Jadi ada analisis bahwa perusahaan mencari talent dari labor arbitrage itu, perusahaan mencari talent dari negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, tetapi kualitas skill tetap kompetitif. Contohnya kayak karyawan lokal Amerika itu harus digaji 19 sampai 26 dolar per jamnya gitu kan. Kalau company ini hire si karyawan lokal Amerika tersebut. Misalnya company Amerika meng-hire orang-orang di sekitar Amerika itu mungkin gaji rate-nya antara 19 sampai 26 dolar. Sementara kalau mereka, oke, gimana kalau kita carinya talent dari Asia Tenggara yang mungkin pas Amerika lagi malam, kalau karyawan lokal ini pasti udah tidur gitu, capek, nggak bisa jawab komplain customer mungkin sebagainya gitu kan. Tapi justru klien Indonesia ini itu pagi mereka gitu ya. Jadi mereka bisa ngejawab customernya walaupun company-nya lagi close pada malam hari di Amerika karena kan beda time zone ya, sini pagi di sana malam gitu ya. Um, Mungkin bisa seperti itu dan bisa nge-cut operational cost yang tadi seharusnya digaji 19 dolar per jamnya jadi cuma 5 dolar per jam. Dan yang mana 5 dolar sendiri itu masih terbilang gede untuk di Indonesia gitu ya. Per jam digaji 5 dolar itu masih gede atau rata-rata kayak 500 dolar lah per bulan gitu ya. 500 dolar mungkin 13 juta atau 11 juta gitu ya. Itu masih termasuk gede untuk Indonesia. Dan keduanya happy. Yang satu perusahaan hemat biaya, sementara di lain sisi yang untuk di Indonesia, mereka bisa level up nih financial income-nya gitu. Earning mereka bisa level up. Dan mungkin juga yang lain tuh kayak bahasa Inggris mereka mungkin level up gitu ya. Kemudian cara berpikir, critical thinking, global perspektif analisis mereka di dunia karir akan berubah karena mereka banyak berinteraksi dengan orang luar gitu ya, atau tim di company Amerika mereka mentraining bagaimana level up karir mereka. It's happy for them gitu ya. Jadi happy untuk perusahaan dan happy untuk talent-talent di Indonesia, pekerja Indonesia. Dan labor arbitrage ini bisa kayak dianalogikan ya kayak Aqua tadi, kayak si A dan si B tadi. Yang satu Aqua dijual di lokal, di Indomaret, mungkin harganya 5.000. Tapi ternyata dengan skill yang sama, jumlah liter Aqua yang sama ya gitu ya. Ini kan yang medium size ya Aquanya ya. Kualitas Aqua yang sama ketika dibawa konteks ke airport, ternyata jadi 20 rupiah gitu. Dan ini kan masalah perspektif melihat opportunity dan bagaimana kita memvalue diri kita. At the same time, gimana kita bisa ngelihat kesempatan yang mungkin skillnya sama, tapi dari segi payment akan berbeda gitu ya. Di lain sisi, ini bisa juga mengenai comparative advantage. Kayak teori David Ricardo, itu kayak bilangin bahwa negara maju tuh punya demand besar gitu. Terutama untuk talent-talent di negara berkembang. Karena ternyata talentnya nggak ya 11-12 dengan orang di Amerika gitu ya. Jadi negara maju punya demand besar, sementara negara berkembang itu punya pool talent yang kompetitif gitu. Talent yang mungkin bahkan dia nggak cuma bisa bahasa Inggris, tetapi juga mungkin bahasa yang lain gitu. Mungkin bahasa Indonesia karena butuh customer. Misalnya kayak di konteks kakak sekarang kerja di customer support, company-nya company Australia, tapi karyawan di pabrik di sini banyak orang Bali. Dan terjadi language barrier kan antara si punya company, si punya pabrik dengan si karyawannya ini. Dan kakak sebagai customer support bisa nge-handle orang Australianya, tapi ada same time juga kalau pekerja pabriknya butuh komplain atau butuh yang ditanya cara menggunakan softwarenya, kakak bisa menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi it's an opportunity gitu ya, dan it exists kesempatan seperti ini atau konteks seperti ini. Dan kalau kita bicara mengenai purchasing power parity atau PP gitu ya, ngelihatnya tuh biasanya kita lihat dari harga Big Mac McDonald gitu ya. Jadi kalau kayak di Amerika tuh kan Big Mac mungkin 7 dolar, 8 dolar untuk satu Big Mac. Itu untuk desainnya orang digaji gitu ya. Makanya gaji
hour mereka tuh paling rendah adalah 7 atau 8 dolar gitu ya, atau 10 dolar. Sementara Big Mac di kita itu mungkin kayak, kalau sekarang kurang tahu karena nggak beli McDonald, tapi sekitaran kayak mungkin 60 atau 70 ribu gitu ya, ataupun 6 dolar. Dan 60-70 ribu itu per jam itu besar gitu untuk bagi orang Indonesia gitu kan. Bayangkan dia kerja 1 hari 4 jam part time dan dia digaji 7 dolar gitu. Let's say 5 dolar lah ya. 5 dolar berarti 60 ribu atau 70 ribu. Dan 5 dolar itu dikali 4. 1 hari itu dia udah dapat 20 dolar gitu kan. Dan itu lumayan besar gitu. Nah, fenomena yang konteks seperti itu sebetulnya udah lama juga terjadi, dan itu bukan kayak karir yang hype cuman oke, mungkin karena COVID atau mulai ada AI baru karir itu ada, tapi karir itu udah lama terjadi. Sistematika mencari full market di negara-negara di luar negara Eropa atau Amerika itu banyak terjadi. Misalnya dari tahun 2000-an saja di India itu udah punya banyak hub outsourcing IT dunia gitu ya. Jadi kayak saat ini struktural Meta, struktural Instagram, dan semua software-software di dunia itu banyak kontribusi pekerja-pekerja dari India gitu. Codingnya banyak India, karena coders dari US mungkin penggajiannya lebih gede gitu ya, cost-nya akan lebih gede gitu. Dan di 2010, Filipina itu udah jadi virtual assistant sama BPO gitu ya, business process outsourcing gitu ya. Jadi udah jadi city-nya, capital city untuk virtual assistant. Virtual assistant dan juga BPO itu udah satu hal yang lumrah di Filipina. Nah, saat ini ketika rate India mulai naik karena demanding tinggi, Filipina juga rate-nya mulai naik, orang mulai melirik satu talent market yang potensial juga nih, yang sedang berkembang, yaitu Indonesia. Dan pool itu baru naik tuh trennya di 2020-an gitu. Ketika internet makin merata, talent digital meningkat gitu ya, literasi teknologi makin meningkat, dan mencari orang yang mungkin literasi bahasa Inggrisnya sudah lumayan mumpuni untuk level global, itu udah makin tinggi di Indonesia. Nah, makanya jangan heran, saya kayak di Bali, ataupun di Jakarta, atau kakak lihat ada beberapa Surabaya, di Surabaya itu kayak Australia, klien itu nyari Indonesian virtual assistant untuk bookkeeping misalnya, kayak laporan akuntansi, atau kayak menginput data atau merapikan email. Itu banyak saat ini dicari, dan anak-anak VA, kalau adik-adik di sini ada ngelihat ada temannya kerja remote atau virtual assistant, kerjanya biasanya masih banyak yang seputar itu, nggak terlalu yang kayak coding atau IT atau menguasai Python atau menguasai back end skill atau front end skill, bahkan nggak di level itu, masih di level managing, administratif, dan kreatif itu banyak banget saat ini. Nah, yang mau kakak kenalkan di sini tadi mungkin ada dimension gitu ya, ada full time corporate remote work, baru ada kayak virtual assistant, dan mungkin kita bertanya, apa sih bedanya, dan sebetulnya ini gimana sih? Oke, aku ngerti ini kerjanya remote, oke aku ngerti kita dapat klien luar, oke aku ngerti digaji dolar dan lebih tinggi sehingga bisa level UMR kita gitu. Misalnya kayak biasanya kalau di Medan mungkin UMR-nya 4 juta, 5 juta untuk full time job, sementara mungkin kalau jadi virtual assistant 5 juta itu part time job. Dia masih bisa cari kegiatan lain atau kerja yang lain atau nambah klien gitu ya, jadi 2 klien, 3 klien gitu ya. Apa sih bedanya? Jadi kalau full time corporate remote work itu dia statusnya karyawan tetap. Dia penggajiannya tiap bulan, setiap tanggal 25 atau tanggal 28, punya kompleksitas company yang mirip 9 to 5 job. Kalau kita kerja di perusahaan gitu ya, ada hierarkinya, ada HR, ada supervisor, ada manager, tapi semua baik itu komunikasi, track project, track delivery task, meeting, semuanya dikerjakan secara online, dan biasanya timnya tuh tersebar luas gitu ya. Tim kerja koordinatornya tersebar luas. Misalnya konteksnya kayak kakak sekarang, company-nya di Portugal, dan kemudian kakak handlein APAC, berarti ada yang orang
handle customer support di Amer. Amer itu Amerika Latin sama Eropa. Jadi tim kita ada di Portugal, ada juga di Brazil, ada juga di Bali. Bali ada 3 orang, kemudian ada juga di US. Jadi timnya itu tersebar dan cara komunikasinya pun berbeda gitu ya. Dan bahkan suatu hal yang praktikal harus dilakukan secara email ataupun pakai aplikasi Zoom ataupun mungkin Slack dan juga tools-tools yang lain gitu ya. In term of penghasilan, biasanya gajinya bulanan kalau corporate remote work ya. Sementara kalau seandainya dia virtual assistant, dia mungkin berdasarkan project atau per jam atau retainer gitu ya. Nah, itu full time corporate remote work. Sementara kalau virtual assistant ini yang biasanya kita emphasize sama market di Indonesia itu untuk entry point. Jadi poin awal sebelum masuk karir remote, misalnya kerja di perusahaan besar gitu ya, misalnya kayak Slack ataupun Zendesk sebagainya, ini jadi entry point dulu untuk terekspos gimana sih cara kerja dengan orang luar, gimana sih cara pakai tools yang selevel dengan orang di global sana gitu ya. Entry point-nya adalah virtual assistant, dan biasanya virtual assistant sifatnya sebagai kontraktor. Dia lepasan kerjanya sama business owner gitu ya. Misalnya ada influencer ataupun orang punya salon gitu ya di London dan kemudian butuh orang managing sosial medianya, dia hire orang Indonesia karena kalau hire orang uh, luar, hire orang di situ mungkin lebih susah gitu ya, lebih mahal gitu, nggak sesuai dengan budget mereka yang masih UMKM gitu. Nah, VA oftentimes running-nya di sektor ini gitu. Dan kenapa yang kakak bilang tadi ini entry point, selain karena untuk bisa tahu sebagai zona pembelajaran, learning atau training, biasanya yang kedua adalah dia at the same time itu mungkin menerima yang namanya, maksudnya entry barriers-nya itu tidak terlalu luas. Maksudnya mungkin kalau di full time corporate remote work, entry barrier untuk masuk secara langsung seperti di perusahaan remote itu luas banget. Kayak harus punya degree, harus punya apa namanya sertifikat sebagainya gitu ya. Sementara kalau virtual assistant, kakak dulu karirnya mulai dari virtual assistant, tidak perlu degree yang which is kalau kalian semester 1, semester 2 dapat klien, kalian udah bisa dapat kerjaan ini gitu ya. Jadi bisa ngebantu untuk uang kuliah atau beli buku atau level up skill bahasa Inggris kalian gitu ya. Kedua, ketiga ya tadi udah kedua. Ketiga, mereka tidak melihat background kita. Misalnya kayak backgroundnya apakah ibu rumah tangga, ataukah kita udah jadi teacher, atau kita punya kerjaan lain. As long as kayak secara delivery task-nya atau deadline task-nya itu kita selalu capai dan kita punya skill itu dan komunikasi kita baik dengan klien tersebut, oftentimes kita bisa survive juga di dunia virtual assistant. Makanya banyak juga orang kayak yang kerja 9 to 5 job gitu ya, untuk nambahin hustle jobnya, dia kerja sebagai virtual assistant gitu ya, handling sosial media, ataupun juga email dan sebagainya. Nah, sebentar. Nah, tadi kakak udah ngenalin tentang full-time corporate job, kalau dia di company structure, ini penggajinya secara bulanan, dan kalau aku bingung nih kak, aku kayaknya serem banget nih kalau langsung kerjaan full-time corporate job, kayaknya tunggu tamat dulu nih, dari S1-nya baru nyari kerjaan seperti ini, karena entry barriers-nya kita harus punya sertifikat gitu ya, ijazah ya. Teman-teman bisa mulai dari si virtual assistant ini tadi, dan bisa dimulai as early as possible gitu ya. Apa sih sebetulnya virtual assistant in depth gitu ya? Virtual assistant itu adalah profesional yang membantu bisnis atau individu dari jarak jauh. Jadi sifatnya jarak jauh dan biasanya tugasnya itu either berbau administratif atau komunikasi atau konten dan sebagainya.
biasanya platform untuk mencari klien ataupun offering jobnya itu bisa dari Upwork. Ini teman-teman bisa searching nanti upwork.com atau fiverr.com, onlinejobs.ph, atau juga LinkedIn gitu ya. Di situ banyak, kalau teman-teman mau mungkin banyak kesibukan, coba mulai dari yang hourly kontrak gitu ya, yang per jam kontraknya, jadi punya fleksibel waktu. Tapi yang kalau ada, Kak, aku ngebantuin orang tua aku nggak sanggup nih kalau bayar kuliah full, aku harus gimana bisa level up. Sementara aku juga mau improve bahasa Inggris, aku mau mempersiapkan diri dunia profesional, karena perusahaan sekarang mungkin nggak make sense ya, dia nyari fresh graduate tapi udah 3 tahun pengalaman gitu ya, kan nggak make sense ya, fresh graduate tapi 3 tahun pengalaman gitu kan. Mungkin bisa mulai dari si virtual assistant ini, yang dimana masih kasih fleksibilitas, kalian bisa kerja di kafe, nambah-nambah uang jajan dan sebagainya, tapi ambil yang mungkin kalau yang ingin support orang tuanya atau juga ingin mandiri ya, bisa mulai dari yang retainer, yang monthly, karena uh, posisi job application yang monthly juga banyak di luar sana dan sifatnya part time juga banyak di luar sana gitu ya. Siapa kliennya? Biasanya mayoritas kliennya itu dari negara maju, itu ya, bisa dari US atau UK atau Australia, dan biasanya itu backgroundnya bisa mungkin dia entrepreneur, misalnya dia punya salon atau dia jual butik gitu, atau dia villa agency butuh bantuan administrasi, kita ngerjain dari jarak jauh, bantuin appointment, buat Zoom link, buat Zoom link itu ngabisin waktu gitu ya kan, bersih-bersihin email gitu ya, atau research data gitu, itu ngabisin waktu, atau buat slides gitu ya, itu ngabisin waktu, dan daripada dia ngerjain itu, dia hire orang untuk mengerjakan hal tersebut gitu ya. Bisa juga startup ataupun juga coach, kayak pelatih mungkin personal development gitu ya, personal branding coach ataupun juga yoga coach gitu ya. Biasanya banyak membutuhkan VA atau agency kayak digital marketing agency. Misalnya kayak di luar sana tuh banyak agency, kayak last time ada tawaran dari Australia, itu butuh agency yang bisa ngedit CapCut. Pasti nih anak-anak, adik-adik semua di sini udah familiar dengan CapCut kan, karena sering posting di Instagram gitu kan. Tahu nggak yang edit CapCut ya, CapCut yang bisa ada keluar teks dari background belakangnya, baru backgroundnya berubah, ataupun ada keluar efek-efek seperti apa gitu ya. Itu di luar sana dibutuhkan gitu. Hanya skillnya CapCut, jadi nggak perlu skillnya yang jauh-jauh kayak coding dan sebagainya. Hanya butuh skill CapCut dan dia bisa menyelesaikan misalnya kayak 10 atau 12 CapCut editing untuk jadi Instagram Reels tiap 1 minggunya, itu digajinya lumayan juga gitu. Kemarin tuh bahkan sampai kayak $9 per jam gitu. Katakan kalau ngambil part time 40 jam sebulan, 9 kali 40 itu it's quite big untuk mahasiswa gitu kan. Dan skill itu kalian udah punya gitu. Skill kayak ngedesain Canva, ngedesain CapCut editor, itu yang familiar, yang kalian selalu kerjain sebagai anak Gen Z gitu ya. Kemudian jenis VA apa? Nah, ini kalau seandainya kamu jurusan di bahasa Inggris, punya basic pengetahuan bahasa Inggris, dan bagaimana menchannelkan skill kamu tersebut, dan juga passion kamu di bahasa Inggris, skill-skill apa nih sekarang ini dibutuhkan market? Mungkin bisa mulai dari admin VA, kayak buat email, buat jadwal meeting, data entry, gimana memfixkan antara klien A, klien B untuk meeting gitu ya. Itu banyak banget dibutuhkan. Atau konten VA, kayak nulis artikel bahasa Inggris gitu ya, atau buat blog, atau ngekorek copywriting-nya kalau kalian bagus di grammar gitu ya. Atau social media VA, kayak buat caption, research hashtag, atau research VA, kayak nge-research suatu data gitu, atau content research. Dan bahkan kayak yang saat ini kakak kerjain gitu ya, customer service, tapi statusnya bukan VA tapi corporate gitu ya, customer service VA gitu, yang ngejawab email, kayak setiap hari kakak ngejawab email, atau customer support, komunikasi dengan customer, karena mungkin backgroundnya guru ya, jadi kayak kalau ada orang komplain itu didengar gitu, kayak dilihat how they feel gitu kan, kenapa dia stres dan sebagainya, dan itu kita dengar,
dan bagaimana ngarahin, ngegayet gitu ya untuk menyelesaikan masalah software tersebut gitu. Karena kakak background di situ, mungkin jadinya tertarik nih dunia customer service gitu. Nah, ini mungkin potensial yang teman-teman bisa gali dan itu bisa di-prepare as early as possible. Nggak nunggu harus tamat dulu dari univ, karena ijazah tetap penting gitu ya. Tapi exposure pengalaman juga penting, apalagi dalam konteks perusahaan sekarang itu mulai nggak make sense gitu kan. Kayak harus hire fresh graduate tapi 3 tahun pengalaman gitu. Gimana fresh graduate bisa 3 tahun pengalaman gitu kan? At the end desperate mau nyoba S2 gitu dan makin sulit untuk masuk dunia profesional gitu. Kenapa? Karena kadang company itu makin ketakutan nge-hire S2, gajinya berapa nih gitu ya kan. Jadi mungkin ini bisa sebagai trending milestone teman-teman sementara teman-teman kuliah gitu ya S1 dan memprepare yang ini apakah nanti ke depannya tetap menjadi VA atau tetap stay dengan goal awal untuk menjadi guru gitu ya, atau mungkin punya kursus bahasa Inggris atau seperti apa gitu ya. Tapi menurut kakak, it's worth to consider gitu untuk melihat ini gitu, opportunity ini. Nah, berapa income range untuk skill-skills yang mungkin kita udah punya nih, atau kita sedang pelajarin hal itu di universitas kita? Kalau admin VA itu dari research Upwork dan sebagainya, rate-nya itu sekitar $5 sampai $12 per jam. Gitu ya. Mungkin project-nya bisa hourly, kita track jamnya gitu ya. Atau mungkin project-nya sifatnya juga monthly gitu ya. Misalnya biasanya kalau rata-rata monthly itu sekitar 400-500 untuk VA-VA dari Asia Tenggara gitu ya. Kemudian kalau content writer tuh bisa sampai 8 sampai $20. Sementara social media VA mungkin bisa upscale lagi tuh kayak 8 sampai $18. Proofreader yang which is kita butuh kerjaan kita nggak proofreader kan kayak ngecek grammar apalagi teacher paling sensitif terhadap grammatical perspektif gitu ya kan. Mungkin jadi proofreader, bantuin orang improve kayak misspelling, koreksi bahasa Inggris, word choice-nya gitu kan. Mungkin dibutuhkan itu bisa sampai $10 sampai $25, copywriter bisa $20 sampai $60, course creator karena kita teacher, kita bantuin mungkin klien di luar sana punya coach, kemudian coachnya buat kursus online gitu ya, dan kita bantuin slide-nya, kita bantuin pedagoginya gitu ya, lesson plan-nya sebagainya, mungkin bisa digaji lebih tinggi lagi sampai $30 sampai $80 gitu. Nah, ini dia comparison-nya mungkin part-time, mana dia? Part-time ataupun per bulan ataupun apa mungkin kita ambil deh nggak usah mendramatis sampai $1.000 gitu. $420 mungkin bisa kita kumpulin gitu. Yang which is itu setara dengan 6,7 juta dan itu harus full time dan mungkin kerjaannya harus punya banyak entry barriers, fresh graduate, 3 tahun pengalaman, tamatan dari universitas ternama misalnya gitu ya. Kemudian harus punya modal naik kendaraan, punya motor, punya SIM C, tidak menikah, sebagainya. Entry barrier-nya terlalu luas. It's complex. Bahkan kalau mungkin ngambil kerjaan remote, entry barrier-nya cuma bisa bahasa Inggris dan punya skill, dah selesai gitu kan. Tapi kalau di kerjaan sekarang, perusahaan sekarang tuh harus punya SIM, harus punya ini, harus belum menikah, terlalu banyak entry barriers-nya gitu. Nah, di sini kakak nggak cuma bicara mengenai tentang manisnya gitu ya, tapi pasti tetap ada yang namanya plus minusnya gitu kan, baik itu kerjaan remote ataupun 9 to 5 job. Pasti ada trade-off-nya. Tinggal kita pilih trade-off-nya, mana trade-off yang membuat kita meaningful, mana kalau kita bicara ikigai tadi, mana trade-off yang menurut kita itu masih bisa kita toleransi gitu ya. Jadi apa aja tantangan dan positif dari kerja remote ini atau virtual assistant? Pertama, sisi positifnya fleksibel waktu dan lokasi kerja. Tantangan nyatanya, income tidak stabil di bulan-bulan awal. It's kenyataan, kakak nge-training banyak VA di komunitas kakak,
Dan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bahkan 6 bulan pertama, they don't have a client. Mereka nggak dapat klien gitu kan. Dan kakak selalu bilang, kalian nggak bisa, hampir rata-rata background-nya itu karyawan dan udah punya pekerjaan. Dan hampir rata-rata kita bilang, kita nggak bisa switch karir kalau untuk kerja remote. Tapi kita transisi. Dari satu kerjaan, yang 9 to 5 job ini kita transisi nih ke kerjaan remote. Kalau kerjaan remote-nya income-nya udah lebih gede dibandingkan kerjaan sekarang, baru deh dibolehin ninggalin kerjaan 9 to 5 job. Kalau seandainya memang impiannya adalah remote working gitu ya. Penghasilannya mungkin USD jauh di atas UMR. Kebanyakan fakta sebelumnya kakak nggak percaya ada orang Indonesia dibayar $4.000, $4.000 berarti 70 juta sekian mungkin ya. Tapi ternyata ada. Tugasnya cuma sebagai BD, Business Development, di sebuah corporate. Statusnya staff, tapi waktu di corporate di sini, waktu dia kerja di Jakarta, statusnya udah senior. Ya, make sense lah. Statusnya dia di sini senior, tapi gaji dia mungkin sekitar 20 juta. Ketika dia kerja dengan global, dan statusnya staff, tanggung jawabnya bukan senior manager sebagainya, gaji dia udah sampai $4.000 gitu ya. Di sini mencari klien pertama terasa berat, benar ya. Baru yang ketiga bisa dikerjakan sambil kuliah. Ini yang kakak bilang tadi, kenapa kamu bisa lihat nih VA, riset lagi VA, coba cari di YouTube what is VA, apa itu VA, cari di Google, belajar latihan lagi atau connect ke komunitas gitu ya. Karena entry barrier yang tadi yang sangat tipis, cuman bahasa Inggris dan punya skill gitu ya. PD nawarkan skill dia gitu ya. Sementara tantangan nyatanya itu pasti butuh disiplin. Untuk ngebangun itu semua butuh disiplin. Untuk bisa kuat mental dimarahin orang luar itu butuh disiplin gitu. Kayak dari kakak udah banyak kayak bilangin unprofessional atau your English is not good dan sebagainya, itu udah kakak jalanin gitu. Sayangnya kakak jalaninnya itu di umur sudah mungkin 30, 31, 32. Jadi kayak aduh sedih banget gitu ya. Tapi untuk adik-adik di sini, ayo coba mistake-nya itu dibuat sekarang. Kesalahan-kesalahan membangun karirnya itu dari sekarang. Jadi ketika udah tamat itu udah jadi yang solid gitu ya. Jadi udah seutuhnya kandidat yang solid untuk memulai kerjaan itu di umur 24, 25 yang trial error-nya udah selesai di dunia karir gitu ya. Excuse me, Kemudian sir. networking dengan ya, I just want to remind the time that oke, we ya, have 10 a minutes little bit quick. Yeah. left here. Thank, Oke. Oke. thank you, sir. Oke, just quick. Uh, Networking dengan klien global, kemudian resiko jadi kerja sendiri ya, jadi introvert mungkin, atau skill terus berkembang. Sementara kalau di tantangan nyatanya itu perbedaan zona waktunya gitu ya, mungkin bisa beda atau kerja pada malam hari gitu ya. Ini miskonsepsi tadi bahwa kerjaan remote tuh harus jago coding, sementara nggak seperti itu, bahwa kerjaan remote tuh bisa berbagai hal, dan skill yang kamu punya sekarang ini, baik skill Gen Z gitu ya, analisis TikTok, buat konten, sebagainya, itu dibutuhkan di luar sana. Aku nggak bahas ini. Nah, ini contoh check market. Misalnya kayak ini appointment setter, untuk orang yang bisa handle appointment setter itu digaji misalnya sampai $7 per hour gitu ya. Sementara di lain sisi juga ada social media atau Canva content assistant, menjadi asisten konten Canva yang ngedit Canva gitu ya. Itu digaji $5 sampai $10. Require executive virtual assistant juga ini bisa sampai digaji sama gitu kan, $5 sampai $10. Itu cuman buat conduct interview, buat Zoom, kemudian filter CV-CV calon kandidat gitu ya. Kemungkinan ini agency gitu ya, agency human resource gitu kan, dan kita ngebantuin untuk filter-filter kandidat dari resumenya. Di platform kita community juga ada juga job listing, kita listing berdasarkan kurasi dari tim kita yang menurut kita ini cocok ini ditawarkan ke member, dan itu kayak misalnya kayak ini e-commerce operation specialist tuh bisa digaji untuk saham Amazon atau Shopify itu $5 per hour-nya gitu.
Nah, kenapa bahasa Inggrismu adalah senjatamu? Kenapa bahasa Inggrismu itu adalah paspor gitu kan? Bahasa Inggris kita, bahasa Inggris degree kita itu adalah freedom kita. Karena dari kemampuan yang kita punya sekarang atau uh, training fase yang kita sekarang ada saat ini berada gitu ya di Fakultas Keguruan Bahasa Inggris gitu ya. Skill-skill itu tuh dibentuk di fakultas kalian gitu. Mungkin konteksnya diarahkan menjadi pengajar, tapi skill misalnya kayak menulis gitu kan, email writing kayak email management, literatur analisis kayak menganalisis research, kayak teaching skill yang dibutuhkan coach course gitu, grammar mastery untuk yang punya posisi di proofreading atau editing, atau communication karena mengajar kan harus interaktif ya, harus di depan kelas berkomunikasi, bisa jadi customer service VA. Itu udah ada dan itu udah dibentuk di tempat kalian belajar sekarang ini gitu. Sekarang tinggal bagaimana kalian memaksimalkan dan bagaimana menambah nih referensinya untuk biar lebih scale up lagi sebelum teman-teman selesai nih kuliahnya gitu. Dan dari aspek income-nya pun juga lumayan besar gitu ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan dengan modal yang ada, menurut kakak, pertama audit lagi skill apa yang kamu punya dan apa yang kamu pelajarin di kuliah. Coba udah mulai riset-riset pilih satu niche ya, fokus di satu niche VA, apa yang mau ditawarkan gitu kan. Baru buat profilnya, riset apa itu Upwork, kemudian buat profil Upwork, coba apply job ke beberapa job listing virtual assistant, kemudian lakukan portofolio, diskusi bagaimana memperbaiki tas, atau bisa randomly mungkin kontak kakak dari Instagram kakak gitu ya, tanyain kalau aku ngebangun portofolio belum pengalaman gimana, karena di virtual assistant kita bisa buat dummy project, kita buat imaginary client, dan habis itu kita kerjain tas tersebut, dan kemudian itu menjadi portofolio kita gitu ya. Dan paling penting adalah network, connect dengan VA dan business owner lainnya. Nah, balik lagi dengan pertanyaan kakak di awal, kalau besok kamu lulus, kamu mau ngapain ini? Dan coba dilihat dari 3 aspek ini. Apakah kamu melihat aspek ada financial freedom dari karir yang aku akan pilih, ada time freedom, kebebasan waktu, jam kerja yang fleksibel, sehingga kita bisa men-channel dharma kita ataupun life goal kita yang lain ke depan, dan location freedom, kerja dari mana saja. Jangan lupa, mulai dari sekarang tempelin vision board-nya, manifestasi apa yang kalian inginkan di 4 tahun atau 5 tahun kedatang setelah kalian lulus. That's it. Mungkin sebelumnya dari Kak Cindy atau Kak Ian ada mau jelasin dikit tentang remote Tanjuk. Setelah itu kita masuk ke Q&A dan kita kasih ke host nih. Oke, Mungkin thank quick you, aja Mas. ya. Iya, oke, thank you Mas Tawi. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, gimana ya aku caranya masuk ke dunia remote atau jadi virtual assistant kalau aku belum sama sekali kenal dunia itu gitu ya. Nah, di sini kita boleh next ada komunitas kita di Remote Yuk Community. Di sini komunitas kita ini adalah untuk membantu teman-teman yang mau mulai karirnya secara remote, mulai dari nol sampai dengan mendapatkan klien. Nah, di dalam komunitas ini ada apa aja sih? Boleh next. Di dalam komunitas ini, jadi kita yang pertama kita punya material dan learning yang terstruktur. Kita udah punya siapin roadmap-nya buat teman-teman mulai dari fase 1 yang dari nol banget, sampai nanti di fase 3 kita akan mulai belajar caranya untuk job hunting dan juga mencari klien. Kemudian yang tadi di-mention Mas Tawi juga kita ada job listing ya atau job opportunities di mana jadi teman-teman nggak perlu repot lagi cari-cari pekerjaan atau lowongan di tempat-tempat lain, tapi di dalam sini juga kita usahakan untuk sediakan itu. Kemudian juga yang pasti komunitas ini kita akan kasih lifetime access, jadi teman-teman bisa akses kapan aja dan lifetime gitu ya. Dan kita juga ada rutin kegiatan weekly calls, di sini biasanya kita live discussion, live Q&A, kalau teman-teman mau tanya, butuh bantuan gitu ya.
Bahkan kita juga sering melakukan review CV dan bedah portofolio itu. Dan setiap bulannya kita rutin melakukan webinar, ini baik mengundang speaker yang dari lokal dari Indonesia maupun juga yang dari luar negeri. Boleh next? Ini ada beberapa testimonial dari teman-teman kita, member yang sudah lama bergabung di komunitas. Ini ada salah satu member namanya Asia. Jadi kalau nggak salah dia join itu di akhir Januari atau awal Februari. Kemudian dalam 1 bulan Asia ini bisa pecah telur, artinya dia bisa mendapatkan klien pertamanya sebagai virtual assistant. Dan di sini pun kita dampingin Asia dari nol ya, jadi cari kliennya, kemudian gimana proses bikin portofolio, bikin CV, proses persiapan interviewnya, sampai akhirnya bikin kontrak dan kerja bareng dengan kliennya gitu. Nah mungkin teman-teman nanya nih, komunitas ini ada banyak kegiatan, weekly call, bulanan, webinar bulanan, ada job listingnya juga. Kira-kira berapa sih ya untuk join di komunitas ini? Boleh next. Nah, di komunitas kita ini sekarang lagi berjalan promo. Jadi normalnya adalah 1,2, tapi kita lagi berjalan promo itu di harga 499.000, yang mana ini hemat 700.000, teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang hari ini join di webinar, teman-teman dari universitas, boleh next. Kita punya harga promo lagi, lebih spesial lagi dari ini, yaitu di harga 399.000. Jadi tadi udah dapat hemat 700.000, kita kasih diskon lagi 100.000 buat teman-teman yang join hari ini. Jadi total teman-teman bisa hemat sebesar 800.000 gitu ya. Tapi penawaran ini limited offer dan dia akan berakhir di 14 Mei jam 23.59 WIB. Jadi kalau teman-teman mau ambil promo ini, bisa scan QR code-nya atau di website remotanyu.com/join dan masukin promo code-nya ini UMSU Go Remote gitu ya. It's also lifetime access. Iya betul, akses ke komunitasnya, ke platform, ke learning-nya tadi semuanya lifetime Webinar, access. ya. Teman-teman cukup bayar Jadi sekali, bisa akses kapanpun. semua ya. Termasuk webinar, coaching Zoom setiap hari Senin, dan juga kita juga punya meet up offline-nya, tapi so far masih di Bali sama di Jakarta. Itu bisa diakses selama seumur hidup dengan cost yang ini, investment ini. Betul. Ya. Mungkin bisa balik ke Sehusni atau ada sesi tanya jawab atau sebagainya. Terima kasih banyak, Sehusni. Oke, Alhamdulillah, thank you very much, Sir Tantowi dan juga eh, Kak Cindy atas materi yang luar biasa, insightful dan juga inspiring. Banyak hal yang tadi sudah memberikan apa namanya pembelajaran bagi kita semua, terutama adik-adik yang berada di Departemen English Education. Mudah-mudahan jadi terbuka wawasan dan bisa melihat bahwa bahasa Inggris itu modal yang luar biasa untuk mendapatkan berbagai macam karir. Nah, sekarang we are going to proceed to questions and answer sessions. Would like to invite participant, our students to engage with the speaker. Ya, silahkan bagi yang bertanya boleh diketik atau boleh buka mic, ya. Ya. Untuk tanya jawab kita ada 15 menit. Bagi yang mahasiswa kami yang ingin bertanya langsung, silahkan langsung buka mic saja dan sampaikan pertanyaannya. Oke, we have one question.
questionnya. Ada yang satu yang bertanya, ini adik kita atau mahasiswa kami mungkin ya, Octavia. Boleh buka mic dulu? Oke, Sir, izin pakai voice saja ya, Sir. Oh, oke. Ya. Jadi, ini perkenalan dulu atau langsung tanya aja, Sir? Mungkin perkenalan dulu supaya eh, ini apa pembicara kita lebih tahu. Oke, sebelumnya perkenalkan Kak, aku Naila Octavia Ramadhani, aku dari kelas 4A dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Aku tertarik sama penjelasan Kak Tantowi di awal tadi mengenai Ikigai ya kalau nggak salah, tentang Ya, tentang Ikigai itu. Jadi aku ada dengar Kakak bahas tentang soal Dharma, terus love, what you love and ya. passion What and etc. what So, you ya pertanyaan aku adalah, aku pribadi itu kan orangnya tuh lebih apa ya, kayak bebas gitu Kak, kayak kadang tuh aku suka ngelakuin hal apa yang aku sukai, yang aku cintai, sehingga aku enjoy untuk kerjain itu. Tapi di satu lain, ada hal yang terkadang tuh membuat aku tuh, aku nggak suka itu, nggak terlalu minat, nggak terlalu passion, tapi itu sangat berguna em, untuk perkembangan career path aku gitu, Kak. Jadi aku ingin bertanya, adakah saran dari Kakak, apakah aku harus tetap mengikuti dari circle Ikigai ini, kayak mengikuti apa yang aku passion kan, apa yang aku minat, apa yang aku cintai untuk aku enjoy, atau aku Mm-mm. tetap harus bisa melanjutkan mengikuti hal-hal yang memang sebenarnya menguntungkan bagi aku, walaupun aku nggak sepenuhnya enjoy di hal itu gitu. Itu sih Kak. Terima Oke, kasih. oke. Aku boleh tahu nggak ini yang kira-kira what you love kamu ini apa nih? What yang kamu enjoy? Mungkin itu aspeknya hobi ataupun passion kamu atau sebagainya yang kamu bilang tadi. Itu apa? Kalau aku pribadi tuh yang paling menonjol tuh lebih ke kesenian gitu Kak. Kesenian atau Mhm. sesuatu yang berhubungan dengan sosial itu, kayak yang berhubungan dengan kepribadian manusia gitu sih Kak. Oke. Oke, berarti di sini sebetulnya elemen dari seorang guru tuh ada di situ kan di diri kamu yaitu social approach. Kamu suka yang menganalisis human, right? Nah, dan tapi ada intersection di mana passion kamu juga di kreatif, gitu kan? Kamu satu hal suka yang art, tapi kakak boleh tahu artnya ini seperti apa? Apakah poetry kah, atau juga painting, atau seperti apa artnya? Kalau dari artnya itu ada beberapa sih Kak, kayak painting, terus dancing, and poetry, semacam itu Kak. Oke. Nah, pertanyaan kakak lagi adalah, you love another thing dari yang lain, misalnya kayak, for me, for example, I love kayak ngelihat kids, kayak anak-anak gitu, kayak approaching, menganalisis psikologi anak, misalnya kayak linguistic acquisition-nya, atau behavior-nya, kenapa dia lebih ke sini atau ke sini. Bahkan juga kadang mungkin kayak anak SMA, ataupun juga kayak saat ini kakak lakukan di remote Tanyo, kakak menganalisis psikologi orang gitu ya, ngelihat ikigai orang baru ngarahin karirnya gitu kan. Nah, kamu suka hal seperti itu nggak Suka Kak, dari suka banget. human analysisnya itu? Oke. Iya, suka banget. Jadi Nah, kayak menebak kenapa dia bisa jadi kayak gini tuh, pandangannya tuh oke. bisa dari A, bisa dari B gitu. Proses menemukan career identity itu mungkin memang kadang lama gitu. Kayak kakak sendiri, I love kayak guiding orang gitu, nge-guide orang, inspiring orang gitu, atau kayak empowering human. It's another thing yang kakak sukain gitu kan. That's why I want to be a coach mungkin. Kalau dulu mungkin jadi teacher, tapi levelnya sekarang nge-coaching orang gitu kan. Um, Career identity kakak sendiri, kakak baru kakak dapat tuh di umur 33, 34 dengan sebelumnya tuh kayak throw spaghetti against the wall. Maksudnya, ngerti nggak idiomnya tuh? Kayak throw
semua spaghetti dan berharap mana yang stick on the wall gitu. Spaghetti mana yang stick on the wall dan mencoba hal itu. Sadly, kakak mencoba itu di umur 30 gitu. Nah, menurut kakak, ini karena kita nggak tahu market ke depannya akan seperti apa. Yang dibutuhkan dunia ke depan akan seperti apa, penting banget kita research. Jadi yang dari kita cintain tadi, human approach, kayak nganalisis human, dan juga kreatif, ditambah lagi kamu punya profession, di mana saat ini kamu di training bahasa Inggris. Kira-kira pekerjaan yang akan kamu bisa dibayar itu seperti apa? Coba mungkin kamu ke depannya jadi personal development coach, kayak nge-coach orang, jadi kamu ngebangun personal branding untuk nge-coach anak mahasiswa ataupun orang yang susah personal brandingnya untuk dapatin kerjaan, atau nge-coaching orang bagaimana paling simpel adalah menjawab tell me about yourself ketika interview dengan bahasa Inggris gitu kan. Itu banyak sekarang coach untuk mentraining hal seperti itu. Mungkin kamu coba selain sebagai English education, coba lihat dari aspek yang lain, misalnya kayak coaching. Atau kalau kamu ngelihat konteks virtual assistant sekarang, coba cari klien yang mungkin itu punya dharma yang sama dengan kamu, yaitu nge-coaching orang, ngedidik orang gimana orang bisa secara development-nya tuh terbangun gitu. Apa yang diinginkan orang tuh bisa terbangun dan kamu belajar dari coach ini dengan menjadi VA dia gitu, membelajar gimana cara ngebangun materi, gimana cara nge-coaching orang, dan itu juga what can be paid for gitu kan. Jadi nggak harus hanya sebagai English teacher, kemudian ngebangun lesson plan dan sebagainya, tapi bahkan skill-skill ini kayak lesson plan atau nge-training itu dibutuhkan untuk VA yang bekerja untuk klien coach gitu. Jadi itu bisa juga gitu. Ininya menurut kakak sih nggak ada yang salah dengan apa yang what you love gitu, what you passion. Karena itu memang yang udah ibarat kata udah dikasih Tuhan bahwa memang kamu dikasih konsep ide itu dan gimana kamu meng-unlock potensial itu gitu. Nah, yang perlu PR berikutnya adalah apakah market itu tidak tersedia di Medan misalnya gitu kan ketika kita analisis what you can bid for, atau market itu sudah tersedia di Medan tinggal kamu kembangin lagi dan kemudian cari pekerjaan itu kalau memang di Medan. Tapi kalau seandainya nggak ada di Medan, coba research lagi di dunia VA ataupun di dunia content creators, karena content creator industri income-nya juga besar gitu ya kan. Itu bagian dari kerja remote juga, tapi independent business owner gitu ya. Cari yang mana mungkin itu si passion kamu, yaitu nge-analisis human dan bagaimana human bisa develop, nge-inspire human, dan ditambah lagi passion apa namanya passion yang lain itu kreativitas tadi itu bisa terunlock di ikigainya ini tadi nanti. Jadi PR kamu sebetulnya kamu udah punya what you love, kamu udah punya what you good at, tinggal analisis what the world needs, and then itu akan ngelihat nanti dari misi dan vocation apa yang lowongan kerja yang tersedia dan mungkin juga itu nanti masuk ke profession kerjaan apa yang bisa kamu kerjain gitu. Alright, terima kasih penjelasan atau jawaban dari Sir Tantowi. Mudah-mudahan Octavia eh, mendapatkan jawaban yang memuaskan. Eh, kita mungkin masih bisa Sir nerima satu atau dua pertanyaan lagi ya. So we are going to invite ada participant to raise question. Yes, sekarang ada nih yang raise question. Khairun Nisa. Irunisa. Ya, Ya. Khairun Nisa. I'm sorry. Audio aja mungkin ya. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Khairunisa dari kelas 8A pagi. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, apakah pekerjaan virtual asisten memiliki jenjang karir jangka panjang atau hanya cocok sebagai pekerjaan sementara aja? Terima kasih. Ya, makasih sama-sama Herudisa. Oke, jadi virtual assistant ini kan sifatnya freelancing gitu ya, freelance. Beda tadi kalau dia full time corporate job gitu ya. Jenjang karirnya jelas, mungkin dari level staff jadi account manager atau supervisor, baru nanti mungkin naik level jadi senior atau handle regional level, misalnya kayak APEC, Asian Pacific, atau specifically American Eropa gitu, atau spesifik nasional Indonesia.
karirnya terbaca gitu ya, company. Tapi kalau virtual assistant jujur memang karirnya hanya selevel di virtual assistant. Pengembangan karirnya sifatnya dari jumlah kliennya. Hampir dari banyak senior virtual assistant di Indonesia, mereka ini punya klien 3 tadinya gitu kan, income mereka lumayan. Ternyata ada klien yang lain lagi mau butuh virtual assistant gitu kan. Mereka jadi dia tetap ambil kontrak kerjanya. Jadi dia sekarang punya 4 atau 5 klien, tapi dia subkontrak nih sama klien VA yang di bawah dia. Mungkin ada VA beginner, dia taruh di bawah, kemudian dia training dan dia gaji si VA ini gitu. Jadi dia jadinya si senior VA-nya ini jadi VA agency. Jadi agensi VA, dia penggajiannya si klien bayar ke dia, tapi dia habis itu ngegaji VA-VA di bawah sambil kasih training VA-VA di bawah. Dan itu yang memang terjadi saat ini gitu kan. Bahkan jujur untuk terbuka kakak, kemudian Kak Ian dan Kak Cindy, kita juga saat ini dari komunitas udah banyak yang minta nih kayak klien Kak Ian gitu kan, udah minta saya butuh untuk di tim saya klien. Jadi uh, klien Amerika ini yang Kakak Ian handle sekarang ini dia tuh punya high ticket affiliation, struktural pekerjaan si klien ini mirip MLM, jadi perlu kaki di bawah cabangan dan setiap cabangan kaki di bawahnya itu butuh VA gitu. Dan dia minta ke kita butuh full VA nih ngebantuin bisnis mereka gitu. Dan kita yang tadinya berpikir cuman oke, kita cuman komunitas, sekarang kita juga berpikir gimana nih yang udah ikut belajar komunitas nih bisa dilempar ke klien-klien tersebut karena dari aspek Kak Ian, Kak Cindy atau kakak udah overload nih kayak kakak full time job udah overload sendiri gitu, ada 2 kerjaan part time sama full time. Yang paling kakak bisa adalah ngebuat training, buat video training di hari Sabtu, habis itu VA beginner nonton nih training ini, habis itu dicek kualitas setelah training, mungkin dikasih placement test, kalau memang oh ini udah ready, kita lempar ke klien-klien kita yang lain gitu yang membutuhkan virtual assistant, dan itu yang biasanya jenjang karirnya akan seperti itu gitu. Karena memang jujur untuk pekerja remote tidak dipungkirin kita nggak bicara lagi masalah ideal career growth. Kalau di full time remote working mungkin bicara itu ya kayak jadi senior atau jadi manajer regional sebagainya gitu. Tapi kalau untuk virtual assistant, jujur memang yang mereka cari adalah financial freedom sama flexible time. Jadi oke, aku nggak levelnya manager, aku nggak levelnya supervisor, tapi aku punya financial freedom nih. Aku bisa misalnya kayak hari ini kerja di sini, besok kerja di tempat lain gitu ya, punya fleksibel waktu, bisa quality time sama keluarga atau sebagainya. Nah itu yang mungkin membedakan struktural jenjang karir kalau full time corporate job, remote ya, remote corporate gitu ya, company kerjanya untuk company, dan satu lagi virtual assistant yang kerjanya untuk klien gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Aku mau nambahin boleh nggak, izin Boleh. kata Wi nih buat karir Nisas. Jadi betul kata Wi, tapi selain nambah jumlah klien juga menaikkan rate kita. Jadi itu salah satu jenjang, kita boleh bilangnya jenjang ya. Karena itu yang terjadi sama aku. Dulu aku rate-nya sekian, anggap di 3 sampai 5 dolar, dan aku udah naikin. Ketika klien tidak cocok, kita punya peluang untuk mengganti klien kita. Walaupun sulit, lagi-lagi kita perlu perlu persiapan untuk um, mendekati, atau istilahnya kita outreach ya. Jadi kita approaching ke calon klien baru. Rate-nya kita mungkin dari 5 dolar kita naikin jadi 8, jadi 10. Terus tadi juga dikombinasikan dengan yang Kak Tawi udah sampaikan, nambah jumlah klien. Karena aku pribadi dulu kerja corporate, Kak, di perusahaan selama beberapa tahun. Sekarang aku income-nya, syukur alhamdulillah, udah 2 nyaris 3 kali lipat dari income-ku yang kemarin. Jadi betul tadi, time freedom-nya ada, location freedom-nya ada, financial freedom balik lagi ke kitanya. Kita ngerasa cukupnya nanti di batas mana. Jadi kayak gitu sih. Tapi intinya peluangnya ada. Itu mungkin tambahannya. Okay, terima kasih. Thank you very much, Sir Ian and Sir Tantawi for the answers given to the questionnaire. Sebenarnya ada banyak pertanyaan
tetapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi kami ingin memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut kepada pembicara kita hari Bisa. ini. Eh, tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada partisipan untuk mengisi attendance list yang ada di chat box itu supaya bisa memperoleh eh, apa namanya sertifikat kehadiran. Pastikan informasinya benar, terutama nama, karena nanti untuk mengisi atau memberikan distribusi sertifikatnya sesuai. Sekali lagi kami berikan ini sebelum kita akhiri kegiatan webinar kita, kami ingin memberikan kesempatan lagi sekali lagi kepada perwakilan dari Remotan Yuk, boleh nanti Kak Cindy atau Kak Ian atau mungkin Sertan Tawi untuk eh, menjelaskan atau menyebutkan sosial media atau apa namanya yang bisa di dikontak atau website atau apa yang bisa dikontak oleh adik-adik mahasiswa jika ingin diskusi lebih lanjut. Ya mungkin bisa Baik. disampaikan. Oh, kemarin boleh kita mungkin nanti kita juga share apa sekarang share atau mungkin nanti gitu ya. Tapi kemarin juga diskusi sama Sir Firman, kalau mungkin kita mungkin butuh sesi dua nih yang khusus untuk Q&A aja gitu ya, untuk cuma tanya jawab, dan ini mungkin kita juga available untuk mungkin 1 jam one day gitu ya, kapan, untuk hanya untuk Q&A session, untuk bertanya, diskusi lagi, nguatin lagi career identity-nya yang ingin dibangun, opportunity dan sebagainya. Kita juga welcome untuk hal itu. Oke, mungkin bisa di show lagi ya slide terakhir kita tadi ya, Ya, untuk bisa. bisa kita Untuk kalau tanya jawab langsung ya dari DM-nya. Oh iya, balik lagi ya teman-teman. Ini tadi ada voucher yang khusus kita bikin untuk partisipan. Di sini ada dari UMSU. Tadi bisa dicek ya, UMSU Go Remote untuk kode vouchernya. Dan ini sosial media kita, Remotan Yuk, untuk di Instagram dan di TikTok. Oke, jadi kalau ada yang bertanya, atau tadi kalau memang kita ada sesi Q&A lanjutan, itu kita open banget, jadi bisa kita lanjutin. Iya, terima kasih pada Sir Ian atau Bang Iyang dan juga Sir Ahmad Tantawi. Untuk adik-adik mahasiswa atau peserta yang hadir di sini, jika ingin lebih lanjut mengetahui terkait materi atau tanya jawab atau bahkan mungkin ingin menjalin koneksi lebih lanjut kepada komunitas Remotan Yuk, bisa mengikuti Instagram yang telah ditunjukkan ataupun TikTok ya di situ. Oke, mungkin karena kegiatan kita em, sudah masuk ke sesi akhir dan kegiatan ini kebetulan tadi sudah dibuka, maka kita akan menutup kegiatan kita secara resmi. Untuk itu kami akan undang, oh ya, mungkin sebelum kami undang perwakilan dari pimpinan fakultas, kami ingin mengundang sekali lagi ini Sir Tantowi untuk memberikan closing statement mungkin ya, closing statement. Mic-nya kayak masih tertutup. Sir. Aku belum, kakak belum nyiapin ini prepare closing statement-nya. Tapi gini, uh, untuk jadi sukses, jadi ini kakak terinspirasi video dari Cody Sanchez. Itu kayak kakak sering nonton podcast Cody Sanchez dengan Louis House. Jadi dia bilang seperti ini, kalau seandainya if you are poor today, it's not your mistake, gitu ya. Kalau kamu miskin hari ini, it's not your mistake. Tapi your mistake is that when you stop. Jadi ketika kamu stop, that's your mistake. Stop apa aja? Ada 3 hal. Pertama, kalau mau jadi kaya ataupun jadi sukses, ada 3 hal ini. Pertama,
You need to fast move, harus gerak cepat. Jadi ketika orang lain masih berpikir untuk melakukan hal itu, kamu sudah melakukan 3 kesalahan dan belajar. You need to fast move. Jadi kalau orang lain masih belajar, kamu udah buat 3 kesalahan dan kemudian belajar dan berkembang lagi. That's first. Second is show up consistently. Harus secara konsisten show up. Mau ada janji, mau dalam belajar, harus show up. Walaupun progres ataupun pembelajaran kamu cuma 1% satu hari, that's more meaningful dibandingkan kalau kamu hari ini nge-gym nih misalnya 80% hari ini, besoknya udah ngilang gitu ya. Jadi consistent is very important. The last thing adalah you need to have a skill. Kamu harus punya skill yang skill itu satu antara ngebuat orang kaya jadi nyaman, jadi kamu exchange skill kamu dengan uangnya si orang kaya tersebut, atau dengan skill kamu, orang kaya atau yang punya uang, itu bisa menaikkan pride-nya. Jadi ada 2 gitu ya. Jadi sebenarnya dunia ini tentang apa skill kamu, apakah skill kamu dibutuhkan orang yang punya uang gitu, dan bagaimana perputaran uang, transaksi uang terjadi, kamu menukar skill dan waktu kamu, dan yang si orang punya uang ini atau orang yang kaya ini ngasih uang gitu. That's a 3 thing you need to have. Fast move, show up consistently, dan punya skill yang dibutuhkan orang kaya. That's it. All right. Wow, give big applause. Ladies and gentlemen, we have now arrived at the end of today's webinar session. Before we officially conclude this activity, it is our great honor to invite the Dean of the Faculty of Teacher Education, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Randa Hajah Samsu Yurnita, MPD, untuk menutup, to officially close our today's webinar, untuk menutup secara resmi kegiatan webinar kita. To the Honorable Dean, the time is yours. Bapak Ibu Padang. Ya, terima kasih Pak Selamat Husni Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Ibu, Pak? Bisa, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom ya, khusus bagi mahasiswa dan juga dosen dalam rangka profesi mahasiswa sebagai mahasiswa bahasa Indonesia. Selanjutnya juga selawat bidin salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Yang saya hormati pertama Bapak Pimpinan Program Studi, Bapak Dr. Firman Ginting, SPD MHUM, Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Selamat Husni Hasibuan PSD. Ini narasumber, sepertinya Ibu kenal nih sama Tantawi, Pak Tantawi, Bang atau Kak Tantawi. Benarkah yang pernah tinggal di Jalan Bilal? Iya, Bu. Jalan Bilal. Murid Ibu. Oh. Iya, Iya, Jalan Bilal dulu dulu. ya. Jalan Iya, Bu. Bilal. Oh ya, karena Ibu Iya, tengok tadi Jalan sempat Ibu Bilal. WA Pak Firman, kayaknya karena belum di Zoom wajahnya, kayak wajahnya nggak kenal gitu. Rupanya setelah di Zoom dia kenal. Dan Ibu pernah ke rumah Mahasiswa dulu Ibu. minta, ya pernah ke rumah minta terjemahkan bahasa Iya, Bu. Inggris dulu. Ya, Bahasa terima Inggris kasih ya. ya Pak Tantawi. Masih membersamai prodi bahasa Inggris walaupun sudah lama sekali gitu ya. Kemudian juga yang saya hormati Mas Lan. Nah, panjangnya saya nggak tahu nama Mas Lan. Selamat datang Mas Lan. Selamat bergabung di Zoom. Maksudnya selamat datang di FKIP UMSU tapi melalui Zoom. Mudah-mudahan Iya. nanti datang langsung ya ke kampus. Baik. Kemudian juga ada Mbak Cindy apa Cindy ini panggilannya, mohon maaf jika salah, tapi kalau saya bacanya langsung aja Mbak Cindy, karena dalam bahasa Indonesia-nya C ya. Serta juga mungkin dosen pendidikan bahasa Inggris yang bergabung dan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris pada khususnya.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, ya Pak Tantawi, Mbak Cindy, dan Mas Lan yang telah memberikan semacam apa namanya nih penguatan lah saya katakan motivasi kepada mahasiswa prodi bahasa Inggris dengan topiknya yang cukup luar biasa sebenarnya ya tentang peluang karir. Nah, ini peluang karir artinya selain jadi guru masih banyak peluang-peluang karir lainnya. Nah, ini perlu Ananda dari prodi bahasa Inggris itu masa bersyukur masuk prodi bahasa Inggris bukan hanya jadi guru tapi bisa peluang-peluang karir lainnya ya bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, tapi ada tapinya ya memiliki kemampuan bahasa Inggris. Tapi mudah yakin mahasiswa semuanya kalian sudah memilih prodi pendidikan bahasa Inggris itu pasti bahasa Inggris kalian sudah mumpuni, sudah sangat luar biasa. Nah, artinya apa juga? Kalian masuk pendidikan bahasa Inggris selain ingin jadi guru, tapi juga ada peluang-peluang lainnya. Nah ya, karena suatu keunggulan, suatu keistimewaan juga buat mahasiswa Bunda semua yang bergabung di Zoom ini bahwa prodi pendidikan bahasa Inggris ini peluangnya sangat besar. Artinya bukan hanya jadi guru tadi, tapi juga lapangan pekerjaan juga sangat banyak bisa diikuti, dinikmati. Kenapa? Banyak sekarang lapangan pekerjaan yang tesnya bahasa Inggris, yang memerlukan kemampuan bahasa Inggris, bukan hanya di internasional ya, itu sudah pasti. Tetapi di tingkat nasional kita juga beberapa tes ya untuk mendapatkan pekerjaan itu perlu penguasaan bahasa Inggris. Belum lagi kalian juga punya peluang yang sangat besar untuk melanjutkan S2 dan S3 itu ke luar negeri. Nah, contohnya Pak Selamat Husni ya. Nah, jadi ini kegiatan kita pada sore ini luar biasa Ananda semua untuk menggugah hati kalian, untuk membuka wawasan kalian bahwa selain jadi guru masih banyak peluang-peluang karir yang lainnya. Berbanggalah kalian, bersyukurlah kalian sudah kuliah di prodi bahasa Inggris. Jadi tadi mungkin sudah banyak disampaikan oleh narasumber ya, ada Mbak Cindy, ada Mas Lan, ada Betul sekali. mahasiswa Memiliki kami, kesempatan bukan kuliah. mahasiswa ya, kita panggil Bapak atau Abang lah ini, Pak Tantowi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan informasi-informasi, penguatan-penguatan tadi menjadi penyemangat buat kalian. Ya, bahwa kalian tuh tidak salah memilih prodi pendidikan bahasa Inggris itu juga yang paling utama. Kemudian juga ke depan banyak peluang-peluang yang harus kalian raih, bukan hanya jadi guru. Nah, itu saja. Terima kasih kepada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pak Firman dan Pak Amal Husni yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat positif. Kami mengapresiasinya bahwa tidak bisa daring, tidak bisa luring, daring pun bisa gitu ya. Makasih sekali lagi Pak Firman dan Pak Selamat juga narasumber ketiga Mbak Cindy, Mas Lan, dan Pak Tantowi. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa berhadir secara luring di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih. Saya atas nama pimpinan Fakultas Keguruan Pendidikan. Tadi dibuka, ini ditutup Pak Firman. Baik. Kita ucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara Pak Selamat Husni Hasibuan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, our beloved students, we have now reached the end of today's webinar session. On behalf of English Education Study Program and Department of EDKIP UMSU, we would like to express our sincere gratitude to our Honorable Dean, Dr. Randa Hajah Samsyunita MPD, all lecturers, our distinguished speakers, Mbak Cindy, Mas Ian, and especially our brother, Sir Ahmad Tantawi Izahari, and all the participants for joining and supporting this webinar. We hope that today's session has provided valuable insight and inspire all our students to explore
wider global opportunities through their English skills and English competencies. Since the documentation has already been recorded through Zoom, so there will be no group photo session. We will capture the photo from the recording video. So finally, let us close this webinar by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sir Tantowi. Sampai jumpa lagi dan kami harap ada kesempatan bisa nanti kita undang kembali atau berhadir langsung di Universitas Amin, Muhammadiyah amin. Sumatera. Mudah-mudahan. Ya, Insya Allah akhir tahun balik. ya, Mudah-mudahan oke. kalau ada Nanti waktu bisa kita singgah kemari. Sekarang di mana Pak Tantowi? Pak Tantowi? di Bali, Mem. Oh, di Bali. Bali, Bu. Kita sudah pernah ke Bali ya, Bu ya? Ke Bali G ya, Bu? Insya Kemarin, Allah ke Bali juga Ibu udah 2 kali. Oh iya, ya. Seperti amin. saya Kalau aja, Bu. kalau Ke ke Bali G Bali, ya. kalau ke Bali Iya, lagi yang kontak terakhir Ibu. belum lama ALPT KPTM itu di Bali. Oh iya. Oh, Ke Denpasarnya. Dulu pernah waktu Bapak kuliah di Malang, pernah juga ke Bali. Bahkan ke desa-desanya, karena ada teman orang Bali tinggalnya di negara. Nah, ada daerah Melayu ya Pak Tantowi di Bali juga. ada Bahasanya bahasa Melayu di negara. di negara, iya, di negara Iya, bahasanya dekat, bahasa Melayu. iya, karena Ya, dekat Ya, Banyuwangi itu udah paling iya. dekat. ya. Ya. Itu Makasih sekali pertama lagi. Ibu Mana? ke Bali. Jadi pergi ke Balinya tuh lebih banyak ke daerah-daerah karena teman Bapak tuh rombongan dari Universitas Negeri Malang ada orang Bali. Jadi